Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa a'wanihi amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas limpahan nikmat, karunia dan taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita, dapat bermajelis ilmu kembali. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kemudahan untuk mengamalkannya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Yunal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membaca kitab aqidah, yakni Salasatul Usul. Sekarang sampai pada masih syahadat, masih rukun Islam. Wa dalilus siyami, lan utawi dalile puasa iku qaulu ta'ala, dawe Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang udah enggak asing lagi bagi kita. Surat apa? Al-Baqarah ayat 183. Gak enak ya suaranya. Gak enak, gak genah ya. Gak jelas. Tes. Tes 1, 2, 3. Halo, tes. Bismillah. Ya, benar. Wa dalilus siyami lan utawi dalile puasa iku qauluhu ta'ala, dawe Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina hum iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina kutiba den wajibaken. Halo, tambah lagi. Kutiba den wajibaken alaikum ing atase sira kabeh apa siyamu puasa. Puasa diwajibaken ing atase sira kabeh kama kutiba, kaya oleh den wajibaken apa asyam, kaya oleh den wajibaken apa asyam alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum min qablikum saking sadurunge sira kabeh.
la'allakum supaya sira kabeh iku tattaquna takwa sira kabeh. Dalilnya puasa adalah firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Suratul Baqarah ayat 183. Yang dimaksud dengan dalilus siyam, dalilnya puasa, ay dalilu wujubi, dalil wajibnya puasa. Jadi firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah 183. Dan di dalam firman Allah Ta'ala kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini terdapat beberapa faedah ya di dalam firman Allah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini terkandung beberapa faedah. Awalan, faedah yang pertama, ahammiyatus siyami. Faedah yang pertama dari firman Allah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum adalah ahammiyatus siyami haitsu faradahu Allahu azza wa jalla 'alal umami min qablina, yaitu karena pentingnya puasa, karena pentingnya puasa, sebagaimana Allah fardukan, Allah azza wa jalla fardukan atas umat-umat sebelum kita. Jadi puasa ini enggak cuma diwajibkan atas kita umat Muhammad saja, tidak, tapi diwajibkan juga atas umat-umat sebelum kita. Nah, wa hadza yadullu ala mahabbatillahi azza wa jalla, dan ini menunjukkan kecintaan Allah azza wa jalla terhadap ibadah puasa. Ya, menunjukkan kecintaan Allah azza wa jalla terhadap ibadah puasa, wa annahu lazimun likulli ummah, dan ibadah puasa ini wajib untuk seluruh umat. Ini faedah yang pertama. Dan faedah yang kedua adalah at-takhfif, at-takhfifu ala hadhil ummah, yaitu keringanan untuk ini umat, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu innaha lam tukallaf wahdaha bisiyam, yang mana bahwasanya puasa ini tidak hanya diwajibkan untuk umat ini, alladzi qad yakunu fihi masyaqqatun 'alan nufusi wal abdan, yang mungkin puasa tersebut terasa berat bagi jiwa dan badan. Berat nomor betul Pak puasa? Berat. Ibadah berat puasanya. Makanya Allah mewajibkan bukan cuman kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga diwajibkan atas umat sebelumnya. Nah, ini kata Syekh merupakan takhfif, bentuk keringanan. Karena ketika kita menjalankan puasa, betapa beratnya puasa, apalagi kalau di musim panas. Ditambah lagi ada orang jalan bawa ceret yang keluar keringatnya, Masya Allah.
Berat ya? Berat sekali. Kita lantas akan berpikir bahwasanya umat-umat terdahulu pun juga seperti ini. Artinya menjalankan atau dibebani untuk menjalankan puasa. Karena puasa lazimun likulli ummah. Wajib bagi seluruh umat. Ini faedah yang kedua dari ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Faedah yang ketiga, al-isyaratu ila annallaha ta'ala akmala li hadhil ummah dinaha. Ayat ini memberikan isyarat bahwasanya Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini umat. Ya. Allah telah menyempurnakan haitsu akmala laha al-fadaila allati sabaqat li ghairiha. Di mana Allah menyempurnakan kepada mereka keutamaan-keutamaan yang lebih dibandingkan keutamaan yang diberikan oleh umat sebelumnya. Jadi fadilah yang Allah berikan kepada kita ini nilainya lebih besar, lebih sempurna dibandingkan keutamaan yang Allah berikan kepada umat sebelum kita. Nah, ini faedah yang ketiga. Ya. Saking pentingnya puasa, terus kemudian yang kedua at-takhfif, keringanan bagi kita, kemudian memberikan isyarat bahwa Allah telah menyempurnakan agama kita, yakni menyempurnakan keutamaan yang mempunyai nilai lebih dibandingkan umat sebelum kita. Ibadillah rahimani wa rahimakumullah. Bayyan Allah Azza wa Jalla fi hadhil ayah hikmat as-siyam. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam ayat di atas tentang hikmah puasa. Tentang hikmah puasa dengan firman-Nya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita menjalankan ibadah puasa supaya kita dapat meraih derajat takwa. Ini hikmah dari puasa. Ai tattaqunallaha bisiyamikum, yakni kalian meraih ketakwaan kepada Allah dengan puasa kalian. Wa ma yutarattabu alaihi min khisalit taqwa, dan dengan apa yang ketakwaan itu bisa dicapai dengannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat pada suatu faidah, ya, dengan sabdanya man lam yada qaulaz zuri wal amala bih falaisallahu hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Nabi memberikan isyarat dengan memberikan isyarat suatu faedah dengan sabdanya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, falaisallahu hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh
yakni tidak butuh terhadap apa? Terhadap puasanya. Tidak butuh pada puasa orang yang sekedar meninggalkan makan dan minum saja, tapi dia masih melakukan perbuatan dan perkataan keji. Ini satu faedah yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seseorang melakukan puasa, hibahnya masih lanjut, namimahnya masih lanjut, kemudian berbuat maksiat yang lain masih lanjut, maka orang yang berpuasa masih lanjut dalam kemaksiatan seperti ini, Allah tidak butuh ya terhadap puasa yang seperti ini, tidak butuh. Dia meninggalkan makan dan minumnya, Allah tidak butuh. Ya secara hukum kewajiban gugur kewajiban dia, cuma tidak ada pahala sama sekali. Ya. Karena yang namanya puasa itu bukan cuma sekedar menahan makan dan minum saja, namun menahan nafsu, menahan diri untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Hibati billah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya wadalilul haji. Itu tadi tentang puasa. Sekarang wadalilul haji, qauluhu ta'ala. Dalilnya haji yaitu firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari, yakni mengingkari apa? Kewajiban haji. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari, yakni mengingkari kewajiban haji, fa innallaha ghaniyun, maka sesungguhnya Allah maha kaya. Artinya tidak memerlukan sesuatu. Anil alamin, dari alam semesta. Surat Ali Imran ayat 97. Ahibati fillah, ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijriyah. Wa biha kanat faridatul haji, wa biha kanat faridatul haji. Dan dengan ayat di atas, ibadah haji mulai diwajibkan. Walakin Allah azza wa jalla qala, akan tetapi Allah berfirman, man istata'a ilaihi sabila. Haji hanya bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Artinya mampu secara finansial, gitu ya. Dan kesiapan akan ilmu untuk ibadah yang akan dia jalani. Ya, sebelumnya harus dipelajari bagaimana ihram, gitu kan. Ada manasiknya sebelum keberangkatan, di samping
memang ada kemampuan bekal sanggup. Fafihi dalilun ala anna man lam yastatik fala hajja alaih. Allah berfirman, haji man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Maka di dalam ayat tersebut, dalam firman tersebut terdapat dalil bahwasanya orang yang tidak mampu maka tidak ada kewajiban haji. Ya namanya nggak mampu. Apalagi sekarang ini Pak, ya udah. Sekarang nyampe berapa haji? Ditambah berapa tahun sekarang? 15 tahun ya. Masya Allah. 20, Masya Allah. Lega daftar ke saiki ya sekarang. Saiki ya wis Masya Allah. Kira-kira terkau orang. Masya Allah. Jadi hanya bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Ini menunjukkan bahasanya orang yang tidak ada kemampuan melakukan perjalanan ke sana, fala hajja alaih, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Dalam firman Allah Ta'ala, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang mengkufuri, mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, yakni tidak memerlukan sesuatu pun dari alam semesta. Dalilun ala anna tarkal haji mimman istata'a ilaihi sabila yakunu kufron. Dari sini menunjukkan bahwasanya meninggalkan haji bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana yakunu kufron, maka ia telah kufur. Orang yang Allah berikan kemampuan untuk melakukan haji tidak mau berhaji, maka dia telah kufur. Walakinnahu kafara la yakhruju minal millah, namun kufur yang tidak keluar dari Islam. Dia telah kufur, ya, kufur terhadap Allah, kufur mengingkari kewajiban haji. Namun kekufurannya itu tidak mengeluarkan dia dari agama, menurut perkataan jumhurul ulama. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Syaqid, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus shalah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memandang meninggalkan bagian dari amal-amal agama di mana meninggalkannya itu kufur selain daripada sholat. Jadi perkataan Abdullah bin Syaqid bahasanya sahabat Rasul SAW tidak memandang kufur orang yang meninggalkan amalan-amalan agama ya selain sholat. Jadi yang menjadikan seorang itu kufur atau kafir, kufur perbuatannya, orangnya kafir ketika dia meninggalkan sholat. Tapi ketika seorang meninggalkan meninggalkan haji, maka dia tidaklah kufur menurut perkataan Abdullah bin Syaqid dan perkataan jumhurul
ulama. Hibati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tentang salat ya, ini merupakan ancaman yang sangat berat ketika ditinggalkan. Ya, sebagaimana di surat Al-Mudaththir 42 dan 43, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Itu kan salat. Ya. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dahulu saya bukan dari orang-orang yang melakukan sholat. Jadi waktu di dunia tidak pernah sholat. Jadi maknanya ayat ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat termasuk sebab utama masuk neraka. Jadi hanya sholat yang menyebabkan seseorang menjadi kafir karena meninggalkannya. Kemudian lagi terkait sholat atau lalai dengan sholat, dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat. Lalai terhadap sholat, ngan sholatihim, bukan fi sholatihim. Kalau fi sholatihim susah Pak, kita kena semua ini, kena ancaman itu semua. Karena beda ngan sholatihim sama fi sholatihim, karena kita sering melakukan sholat ini, pikiran kita kemana-mana. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin terkait dengan ibadah sholat itu apa? Kebanyakan waktu dan tumanina. Dua perkara ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Asar udah sore, wah mataharinya masih tinggi, mau disik, melinting disik, masya Allah. Mutut dulu, masya Allah, sampai waktunya udah mepet dengan sholat maghrib. Kemudian yang kedua, ketika mereka sudah masuk sholat pun mereka sembrono lah. Jadi tumak ninahnya ndak diopeni, ya. Sholatnya nudul, insya Allah. Ya. Nah ini ancaman bagi orang-orang yang sholat yang lalai terhadap sholatnya, bukan fi sholatihim tapi ngan sholatihim. Kalau fi sholatihim ketika melaksanakan sholat, ya kita sering, insya Allah, pikiran kita kemana-mana, ingat ini, ingat itu, ya. Insya Allah berat kalaupun di dalam sholat. Lalai aja diancam, apalagi sampai meninggalkan sama sekali. Dan sholat itu sendiri sebagaimana hadis riwayat Muslim, ya, tentang meninggalkan sholat, yaitu bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus sholat. Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Uang ora sholat berarti kafir. Ya,
bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Berat. Dan sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir. Nah, inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaqiq, ya, Abdullah bin Syaqiq, bahwasanya para sahabat dulu tidak memandang kufur terhadap orang yang meninggalkan amalan-amalan agama selain salat. Ibadi billah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua apa? Ai min maratibiddin, dari tingkatan agama. Yaitu tingkatan yang kedua adalah al-iman. Iman fil lughah at-tasdiq. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan. Dan iman itu sendiri bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu lebih dari 70 cabang. Iman itu lebih dari 70 cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah, yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Itu tingkat tertingginya iman. Wa adnaha imatatul adza, dan terendahnya adalah menyingkirkan gangguan anit tariqi, dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah cabang dari iman. Jika orang udah nggak punya malu, berarti sama juga tidak punya iman. Iman secara bahasa apa? At-tasdiq, membenarkan secara lughah, secara bahasa. Wa fi syar'i, dan iman secara syara' adalah i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya melalui amal perbuatan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, yang terdiri dari 73 cabang. Ya, itu secara syariat. Iman secara syariat, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan melalui amal perbuatan yang terdiri, ya, membuktikan iman yang terdiri dari 73 cabang lebih itu. Al-bid'u bi kasril ba'i, dengan dikasroh ba, minat salasati ila tis'ah. Jadi lafaz al-bid'u
yakni di sana wa huwa bid'un artinya minats salasati ila tis'ah, untuk makna atau arti mulai dari 3 sampai 9 itu al-bid'u atau bid'un. Kemudian asy-syu'bah yang di sana syu'batan. Syu'bah, asy-syu'bah adalah al-juz'u minasy-syai'i, bagian dari sesuatu. Ya. Asy-syu'bah adalah bagian minasy-syai'i, al-juz'u bagian minasy-syai'i dari sesuatu. Dan yang dimaksud dengan imatatul adza, menyingkirkan gangguan, ai izalatul adza wa huwa ma yu'dil marrah min ahjarin wa aswakin, yakni menyingkirkan gangguan, yakni sesuatu yang mengganggu orang yang sedang berjalan, baik yang berupa batu, ada batu di jalan dibuang keluar, disingkirkan, wa aswakin atau duri, ada duri ataupun paku, pokoknya sesuatu yang mengganggu orang yang sedang berjalan itu kita singkirkan. Itu tingkatan iman yang paling rendah. Yang paling tertinggi ucapan la ilaha illallah. Untuk makna dan konsekuensinya kemarin sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya wanifayatin dan barang-barang bekas. Ketika ada barang-barang bekas berada di jalan, disingkirkan. Wa qumamatin dan sampah, ada sampah di jalan, disingkirkan. Wa ma lahu raihatun karihah, dan suatu yang memiliki bau yang tidak sedap, misalkan ada bangkai kodok atau bangkai tikus, disingkirkan. Wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Ibadi billah rahimani wa rahimakumullah. Al-haya wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah salah satu cabang dari iman. Malu al-haya'u sifatun infi'aliyatun tahdutsu 'anil khajli wa tahjuzul mar'i an fi'li ma yukhaliful muru'ah. Malu adalah sifat dan kesan. Malu adalah sifat dan kesan yang timbul karena malu. Sifat dan kesan yang timbul karena malu yang menghalangi seseorang dari mengerjakan hal-hal yang melanggar muru'ah. Sifat, cara bahasa Jawanya apa itu? Muru'ah itu sifat kaprawiran. Misalkan contohnya seperti orang yang makan, misalkan antum makan sambil jalan, itu namanya tidak punya sifat muru'ah. Pakai celana pendek, nggak berbaju, jalan-jalan, dilintas, nah itu orangnya tidak punya sifat muru'ah. Ya. Wal jam'u bainama tadammanahu kalamul muallif rahimahullah ta'ala. Adapun menggabungkan antara apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullah
bahwa iman itu berjumlah 73 lebih cabang, dan bahwasanya iman itu rukunnya ada 6. Bagaimana cara penggabungannya? Cara penggabungannya 6 ula. Maka dapat kita katakan al-imanu alladhi huwal aqidah usuluhu sittatun wa hiyal madhkurah fi hadis Jibril alaihi salatu wassalam hina sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil imani. Adapun iman yaitu akidah yang rukunnya atau secara pokok rukunnya itu ada 6 yang telah disebutkan di dalam hadisnya Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman, kemudian Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman yang disebut dengan akidah yang rukunnya itu ada 6 yang tersebutkan dalam hadis Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman, kemudian Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya, juga hari akhir. Wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun yang buruk. Itu adalah iman secara pokok yang rukunnya ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, iman kepada hari akhir, kemudian beriman kepada takdir. Dan adapun kalau iman yang memuat seluruh amalan, iman yang memuat seluruh amalan dan jenisnya, maka iman itu berjumlah 73 cabang lebih. Ya. Walihada sammallahu ta'ala as-salata imanan. Maka untuk itu Allah menyebut salat dengan sebutan iman. Allah menyebut salat dengan sebutan iman di dalam firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Qala al-mufassirun, yakni salatakum. Nah, di sini Allah menyebutkan salat dengan sebutan iman. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Yakni yang dimaksud iman di dalam ayat ini adalah salatakum, yakni salat kalian, ila baitil maqdisi, ya, salat kalian yang menghadap Baitul Maqdis. Allah tidak akan sia-siakan salat kalian itu. Ini salat kalian yang menghadap ke Baitul Maqdis. Li'anna sahabata kanu qabla ayyumaru bitawajjuhi ilal kiblati yusalluna ila Baitil Maqdis. Karena para sahabat dulu sebelum mereka diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, mereka salat menghadap Baitul Maqdis. Jadi salat yang
selama mereka lakukan menghadap ke Baitul Maqdis, Allah tidak akan sia-siakan. Di situ Allah menyebutkan sholat dengan sebutan iman. Inilah bentuk amal dan jenis iman. Di sini berarti iman yang memuat amalan dan jenisnya, cabangnya ada 73 cabang lebih. Al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umurin. Dan iman kepada Allah ini memuat 4 unsur. Iman kepada Allah memuat 4 unsur. Yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala, yakni beriman dengan akan adanya Allah. Beriman akan adanya Allah. Ya, itu yang pertama. Iman kepada Allah memuat 4 perkara. Yang pertama, iman akan adanya Allah. Wa qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitratu wal aqlu wasyar'u wal hissu. Dan keberadaan Allah Ta'ala ini ditunjukkan oleh al-fitrah, yakni fitrah, wal aqlu dan akal, wasyar'u dan syariat, wal hissu dan indra. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah ada. Ya. Fitrah adalah keadaan asal. Fitrah adalah keadaan asal atau naluri suci yang Allah ciptakan pada setiap manusia. Itulah fitrah. Ya. Yaitu kecenderungan untuk mengenal dan mentauhidkan Allah serta menerima kebenaran. Itulah fitrah. Jadi pada asalnya manusia itu dilahirkan di atas Islam, di atas tauhid, di atas mudah untuk menerima kebenaran. Akan tetapi oleh karena sudah terkontaminasi dengan lingkungan sehingga dia berubah dari fitrahnya. Maka di situ peranan siapa yang paling penting, yang paling dituntut untuk menjaga fitrah anak siapa? Orang tuanya. Ya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Semua anak yang terlahir di dunia ini terlahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka tinggal orang tuanya akan jadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau pada asalnya anak terlahir alal fitrah. Jadi fitrah itu menurut para ulama Islam, tauhid dan mudah untuk menerima kebenaran. Ya. Kecenderungan untuk mengenal dan mentauhidkan Allah serta menerima kebenaran. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu Al-Quran, firman Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah atas
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ar-Rum ayat 30. Dan hadis Nabi SAW, ya, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, atau kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tuh, iman kepada Allah memuat 4 unsur, itu yang pertama. Dan ini ditunjukkan apa itu namanya? Yang pertama adalah iman tentang keberadaan Allah, dan keberadaan Allah ini ditunjukkan oleh fitrah, akal, syariat, dan indra. Amma dilalatul fitrati ala wujudi, adapun dalil fitrah tentang adanya Allah, yaitu bahwa setiap makhluk mempunyai fitrah, bahwa setiap makhluk memiliki fitrah adal imani bi khaliqihi, mengimani adanya Tuhan yang menciptakan dirinya, ya, min ghairi sabqin, min ghairi sabqi tafkirin atau ta'limin. Jadi mengimani adanya Tuhan yang menciptakan dirinya tanpa harus didahului dengan berpikir dan mempelajari sebelumnya. Dia udah tahu kalau dia ada yang menciptakan, ya. Wujud, ada yang mewujudkan. Itu dalilnya fitrah akan adanya Allah, yaitu bahwa setiap makhluk itu mempunyai fitrah, ya, yang mengimani adanya Tuhan yang menciptakan dirinya tanpa harus didahului dengan berpikir dan mempelajari sebelumnya. Tanpa pikir-pikir dan mempelajari, dia pasti bahwa dia yakin bahwa saya ada, ini ada yang menciptakan. Wala yang sarifu an muqtada hadhil fitrati illa man tara'a an qalbihi ala qalbihi ma yusarrifuhu anha. Dan fitrah ini tidak akan merubah, melainkan ada pengaruh lain yang mengubah hatinya berubah. Fitrah setiap anak yang dilahirkan, manusia yang dilahirkan di muka bumi ini tidak akan berubah, kecuali dengan pengaruh lain yang mengubah hatinya. Berarti lingkungannya, terutama orang tuanya dan lingkungan sekelilingnya. Karena pada dasarnya aslinya dia Islam, bertauhid, mudah untuk menerima kebenaran. Bila lari dari situ berarti fitrahnya sudah berubah beberapa faktor itu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani." Tidaklah seorang anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini orang tua punya peranan besar, ya, untuk menjaga fitrah anaknya. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Cakap ya. Malam, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.